turun di Solo. Ini gimana nih? Takut saya. Bang Egy ini kan nggak mau minta maaf. Tahu-tahu Pak Jokowi kalau nggak minta maaf keluar. Gimana? Waktu kami bicara kan di situ duduk ajudannya. Masuk Pak Damai. Pak Damai dia kenal. Oh, dikenal. Silakan duduk. Kemudian masuk Bang Egy. Langsung pelukan. Bang Egy jawab Pak Jokowi hanya sederhana. Apa dia bilang? Yang lalu biarkan saja. Yang penting silaturahmi kita baik. Oke, balik lagi kita ke OTT. Biasanya ada Om Teddy di sini, lagi-lagi Om Teddy masih sibuk. Dan saya harus pagi-pagi membuka studio ini karena ada Masya Allah. tokoh, ada sosok yang sangat penting yang lagi dicari-cari orang sebenarnya. Ada Bu Eli Daneti, lawyernya Bang Egy Sujana, dan saya harus mencuri sebenarnya waktu Bu Eli karena harusnya beliau sekarang itu dalam perjalanan ke satu tempat. Ada janjian dengan Bang Egy, tapi saya nggak perlu bocorkan di mana tempatnya, tapi beliau sedang janjian dan menyempatkan waktu hadir di studio kita OTT. Nah, sebelum kita mulai, pemirsa OTT pasti tahu Bu Eli ini adalah lawyer Bang Egy Sujana. Dan beliau adalah orang yang mengantar, menemani Bang Egy bertemu Pak Jokowi di rumahnya di Solo. Dan kalau selama ini kita mendengar banyak cerita, analisa, spekulasi dan lain-lain, di sini Bu Eli hadir. Saya akan berikan waktu dan tempat seluas-luasnya untuk menceritakan peristiwa itu tanpa analisa, spekulasi, persepsi. Semuanya akan diceritakan bagaimana awal mula peristiwa itu sampai hari ini ada satu kejutan yang didapat kemarin. Apa itu? Kita langsung dengar ceritanya Bu Eli Daneti. Kita langsung saja, bagaimana sebenarnya proses sampai akhirnya Bang Egy, Ibu, dan beberapa orang itu ke Solo dan bertemu Pak Jokowi. Terima kasih kesempatannya. Saya sebenarnya mempersiapkan untuk menyerahkan SP3 Bang Egy. Nanti mungkin ketemunya di daerah Grogol sebelum Bang Egy ke airport. Karena pesawat Bang Egy berangkat jam 5. Kemarin kan harusnya berangkat jam 5 juga. Tapi karena menunggu SP3 ini pencekalannya baru selesai, itu jam 6. Tentu tiketnya angus. Oke, tadi yang saya mau itu simpan di belakang, tapi Ibu udah ngomong. Jadi fix Bang Egy sudah mendapatkan SP3, artinya kasusnya sudah dihentikan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya. Alhamdulillah. Dengan kesibukan itu saya berterima kasih kepada Cumi yang memberikan saya tempat. Kenapa? Saya nyaman di sini. Saya nggak mau diberikan tempat untuk media yang ribut-ribut, pengacara sama pengacara ribut. Ngapain? Pengacara itu debatnya itu di pengadilan. Ributnya di pengadilan. Karena kalau kita mengeluarkan pendapat pengacara ini, satu pengacara 100 pendapat. Kalau 10 pengacara 1000 pendapat. Bagaimana mengedukasi seperti itu? Nah, saya bukan takut, bukan nggak mau. Kalau mau berargumen dengan saya, kita adu ilmu, boleh. Di mana? Ayo. Tapi jangan di media. Sehingga merusak pandangan hukum bangsa Indonesia di mata masyarakat gitu. Nah, dalam hal ini saya berkali-kali menyampaikan memang no viral, no justice. Tapi tidak harus melakukan perdebatan dan merasa kitalah yang benar. Jadi kalau sudah berkata seperti itu, ujuk-ujuknya kan kita saling menyakiti, ya kan? Dan kita punya emosi masing-masing. Itu yang tidak mau saya lakukan. Emosi dan ego masing-masing. Iya, punya ego, punya emosi. Nah, kenapa harus itu saya lakukan, membersamai dia?
Dan hari ini saya menapik semua omongan mereka. Penghinaan, caci maki mereka, tudingan mereka. Allahu Akbar. Sebenarnya saya nggak tahan. Kalau kita nggak punya iman, kalau nggak dia mati, kita yang mati. Begitulah pedihnya penderitaan dengan cacian makian itu. Tapi saya punya Tuhan yang tetap melindungi saya. Saya diam setelah pulang dari situ. Saya nggak mau klarifikasi karena saya belum mendapatkan hasil. Dan kemarin sore dapat hasil. Hari ini saya akan up semua dengan realita. Tidak ada rekayasa. Saya akan jujur memaparkan di sini. Jadi setelah ijazah itu maupun sebelum kita gelar perkara. Setelah gelar perkara khusus. Ya, maupun sebelum gelar perkara. Mungkin boleh katakan puluhan orang merayu dan mengajak Bang Egy untuk ketemu Pak Jokowi dengan hal-hal yang luar biasa. Deal miliaran, bahkan ada yang ngasih proyek 1T asal mau ketemu dengan Bang Egy. Jadi gini dulu, jadi 1 triliun itu bukan janjinya Pak Jokowi ya? Bukan. Janji orang yang mau ketemu Bang Egy. Ya, nggak ada Pak. Kita dengan Pak Jokowi tidak ada deal apapun. Jadi mohon ya, sebagai orang Islam, sebelum kalian statement, kalian tabayun dulu. Tanya dulu, baru kalian statement. Kalian melukai orang, menghina, mencaci orang. Kalian lebih rendah, lebih hina dari orang yang kalian lakukan seperti kami ini. Saya sabar selagi itu kalian lakukan karena bentuk kekecewaan. Mungkin saya menyadari saking sayangnya mereka sama Bang Egy, dianggap Bang Egy pengkhianat, dianggap Bang Egy pecundang, pengecut, nerima uang. Ini hal yang luar biasa loh. Padahal tidak ada seperti itu. Kalau boleh saya bersumpah ada Al-Quran 10 saya angkat. Nah, namun dalam hal ini ketika Bang Egy selalu mengeluh, Bu Eli saya ditawarin ini, Bu Eli saya ditawarin ini. Saya tidak menjual akidah saya tidak menjual harga diri saya. Saya dari puluhan tahun saya adalah aktivis, saya juga tokoh, politisi. Dan saya tidak akan pernah tergiur sekalipun saya kurang makan. Berarti kita clearkan satu hal bahwa iming-iming tawaran yang katanya 100 miliar, terus triliunan, proyek triliunan, itu bukan tawaran dari Pak Jokowi, tapi orang-orang yang mau ketemu, mempertemukan Bang Egy. Jadi mereka ini yang nawarin. Tentu mereka itu punya kepentingan. Ya kan? Nah, terakhir Darmizal itu datang, Bang Egy cerita, saya menjadi beban sebagai pengacaranya. Ini saya lakukan untuk melepaskan tersangkanya Bang Egy ini, melakukan gelar perkara. Mereka ngejek saya. Masa tersangka gelar perkara? Tersangka itu Prapit. Siapa yang ngejek? Pengacara-pengacara pihak-pihak itu. Dia bilang, mana ada? Pihak Roy Rismon Tiva. Hampir dikatakan seperti itu. Pengacara mereka menganggap saya, mentertawakan saya. Kami tidak mau Prapit. Gelar perkara. Kami mau Prapit. Ya silakan. Saya bilang, kalau hukum pidana itu siapa berbuat apa? Melekat pada diri individu pelaku yaitu Bang Egy. Dia klien saya nggak mau dia ditahan. Sedangkan klien saya yang ditahan aja baru saya bebaskan 5 bulan yang lalu di Dumai. 4 orang ya. Nah ini saya tidak akan merasa tidak berguna jika klien saya ditahan. Nah saya lakukan segala cara. Tapi proses hukum ya. Tapi tidak menghalalkan segala cara. Semua proses hukum. Menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi atau kelompok. Kita harus clear karena ini ceritanya kesannya seolah-olah itu Bang Egy yang berkhianat. Bang Egy yang tergiur sama iming-iming uang. Proyek nilai triliunan. Lalu di sisi lain Pak Jokowi seolah-olah dia yang meminta-minta. Kamu minta maaf dong dengan bayaran sekian. Tapi tadi dari cerita Ibu dipastikan bahwa yang mengiming-imingi itu adalah orang-orang yang mau mempertemukan
Bang Egy yang punya kepentingan orang-orang ini. Ya. Jadi Begitu mahalnya pertemuan ini. Jadi dua Pak Jokowi sama Bang Egy ini korban kepentingan orang-orang ini jadinya. Itu jadinya. Oke. Jadi Lalu kita mulai sekarang. Gimana ibu akhirnya? Karena ibu nih otaknya, ya, boleh dibilang desainernya pertemuan ini, pertemuan Bang Egy dengan Pak La itu. Bagaimana prosesnya ibu akhirnya bertemu Bang Egy meminta untuk ketemu Pak Jokowi? Dari mana itu? Kapan ibu mulai proses itu? saya pengacara Bang Egy dengan perkara ini dari awal. Oke. Ya, kemudian ketika El Katiri dikucilkan dari pihak Roy Suryo, saya tarik menjadi koordinator di tempat Bang Egy. Saya pengacara Bang Egy ini hanya bersama anaknya pengacara yang pintar luar biasa. Dengan hal itu adalah 48 pengacara Bang Egy kita edukasi dengan baik. Namun dalam hal ini saya tetap berpikir langkah apa yang harus saya lakukan. Ini saya sering bersama Bang Egy dalam perkara lain. Perkara tanah sampai kami sidang ke Riau. Oke. Sementara Bang Egy seolah-olah bukan dikucilkan. Bahkan merasa mereka sudah mengambil hak bahwa ini adalah mereka yang lebih segalanya. Sementara dasar utamanya yaitu Bang Egy dari awal. Ya. Ingat yang kita lalu beberapa podcast 2 kali kita ngobrol soal itu tentang di podcast itu yang saya lain jelaskan. di sini. Ya, nah disinilah Bang Egy tidak kecewa. Dia orang pintar, dia pakar hukum, bahkan dia bisa jadi ahli. Bahkan Pak Jokowi itu menyebut Bapak Profesor Egy Sujana. Ya begitu smoothnya dia. Iya. Nah jadi dalam hal ini saya berpikir ini nanti saya sebagai pengacara kecolongan nih ketika Bang Egy menerima tawaran, mana tahu namanya iman segala macam. Sementara Bang Egy adalah patokan saya, guru saya. Nah akhirnya saya sampaikan kepada Bang Egy. Bang Egy ini sering mengirimkan ayat-ayat Al-Quran. Saya balikkan, Bang ini ayat ini kenapa tidak Abang terapkan? Yeah. Surat An-Nisa, surat Al-Baqarah segala macam. Saya nggak bisa uraikan di sini. Menyatakan maafkan kesalahan orang. Itu berapalah. Tentang memaafkan. Ya, saking bahkan seandainya Firaun pun kita bicara dengan lembut. Ngapa kita hina-hina dia? Walaupun dia punya, anggaplah ada kesalahan Pak Jokowi sekalipun membunuh Pak Jokowi, nggak pantas juga kita hina. Akhirnya boleh dikata saya memujuk atau membrainwash dengan edukasi hukum. Oke. Ya. Gimana itu prosesnya? Kapan masuk Terus udah setelah gelar perkara. Oke, setelah gelar perkara itu dan lebih kuat lagi keinginan saya itu mengajak Bang Egy ini sampai berantem. Bang Egy ini orangnya keras. Yeah. Kalau nggak sesuai dengan dia, udah kamu apa? Langsung gitu, nggak peduli di muka orang, nggak peduli di muka suami saya atau di depan keluarganya, nggak peduli. Tapi karena dia adalah orang tua saya, abang saya orangnya sabar. Yeah. Karena dia melekat dengan saya tentang klien. Oke. Antara klien dan Selain klien tapi juga kayak hubungan keluarga. Keluarga gitu. Nah, tentu kita harus mengikuti ritme klien. Ya kan? Nah, akhirnya saya bilang sama Bang Egy, Bang, nanti Abang terayu. Enggak, saya enggak mau. Maaf-maafan, walaupun dikasih uang, ditembak pun saya tidak akan mau hadir untuk bersama Pak Jokowi untuk bertemu. Udah saya diam. Oh iya ya Bang, saya ikuti. Besoknya, Abang di mana? Saya ajak makan. Oh ini kita ketemu ya Bang. Oke. Terus besoknya diajak Bang Egy. Ini ada perkara nih di Riau gitu. Ya ketemu lagi. Setiap ketemu saya masukkan sedikit-sedikit. Nggak gampang. Iya. Membelokkan seorang Egy itu. Seorang Egy, tokoh dan dia senior jauh dari saya. Saya nggak ada apa-apanya. Nah, terus saya pelajari ilmu pengacara itu. Saya pelajari kita sebagai pengacara jangan banyak bicara. Teori aja nggak mampu, apalagi mempraktekkan.
bicara doang ngapain? Iya. Ya kan? Nah, dalam hal ini saya akan berbicara setelah ada hasilnya. Saya pikir, Bang, ayolah kita pergi Ngajak ke Solo. ke Solo atau kita ajak Pak Jokowi di Jakarta pertemuannya, Bang. Wow. Nggak mau, minta maaf nggak mau. Saya berpikir, kalau dia tidak mau minta maaf, kalau ada pertemuan tanpa maaf, gimana Bang? Ya nggak apa-apa. Hah? Terkejut saya. Nggak usah lah Bu Eli. Saya curhatlah ke penyidik. Ini mungkin awal dari restoratif justice. Karena restoratif justice itu ada kepolisian boleh. Kan tidak ada penekanan. Tidak disuruh, tidak ditekan. Permintaan dan disetujui para pihak. Itu Kenapa? restoratif justice. Ya, itu restoratif justice. Kita kan ingin damai. Ini analisa hukum saya. Nah, saya tidak mampu untuk menghubungi Solo. Melalui kepolisian, Oke. saya minta tolong. Pasti dia tahu ajudan atau siapa. Tapi saya nggak mau dengan yang namanya rejo atau termul atau apapun. Saya nggak mau. Artinya Bu Eli mau menceritakan bahwa setelah gelar perkara khusus mulailah persuasi ke Bang Egy. Meminta gimana ini harus kalau mau RJ supaya Bang, kan waktu itu kepentingan Bu Eli sebenarnya pencabutan pencekalan seperti yang kita ngomong. Ya, pencabutan pencekalan itu. Karena Bang Egy mau berobat ke luar negeri. Lalu Bang Egy mau tapi nggak perlu kata maaf gitu ya. Setelah Bang Egy mulai menunjukkan lampu kuning mau hijau ke Solo, baru Ibu Mencoba penawaran. ketemu pihak penyidik Polda. Ya, permohonan pihak penyidik itu saya. Ya. Karena dia yang menangani perkara. Betul. Boleh dong. Ada KUHP yang mengatur. Coba lihat peralihan KUHP itu 361 ya. Di KUHP 361 ada peralihannya. Dan ini belum waktunya. Perkara Bang Egy itu sebelum KUHP baru. Nah, coba baca peralihan. Tadi Ali berdebat dengan Gofur. Bagi saya Gofur nggak ada apa-apanya. Ilmunya jauh di bawah saya. Nggak level untuk ribut-ribut. Dia hanya sekedar ngomong doang. Karena dia merendahkan saya tidak akan merendahkan dia. Tapi saya tidak level dengan dia. Oke, jadi itulah alasan kemudian kenapa ada 2 polisi aktif yang bersama Ibu ke Solo. Ya. Iya, karena memang permintaannya ke mereka. Ingat hanya satu ya. 1, Ya, bukan 2. bukan. Kata Roy 2. Enggak. Makanya mereka semua mereka-reka dan mengada-ngada. Oke, berarti ada 1 polisi aktif karena ini berkaitan dengan restoratif justice. Ya, menuju Restoratif justice. Ini mindset saya. Oke. Dalam cita-cita saya, keinginan saya. Kalau ini tercapai pasti akan restoratif justice. Karena Bang Egy, Bu Eli ini setelah tanggal 15 gelar perkara itu ya, kan. GPK. Tanggal 17 saya masukin permohonan untuk pencabutan pencekalan. Iya, itu. Karena jalannya waktu, Bu Eli, Bang, pencekalan Abang mungkin bisa Abang boleh berobat. Pencekalan mungkin bisa diinikan, diatur. Silakan dengan dasar kemanusiaan pihak kepolisian mengizinkan untuk berobat. Tapi prosesnya nanti sambil mensiasati ini, Bu Eli jangan pencekalan aja, kalau perlu SP3. Itu permintaan Bang Egy. Iya, kalau perlu SP3. SP3 ini harus ditempuh dengan beberapa hal, yaitu ketemu dan perdamaian. Oke. Kalau Bang Egy tidak minta maaf, nggak apa-apa. Maaf itu bukan dengan bersalaman atau mengucap. Yang penting dengan berdamai, melakukan pertemuan, menjadikan mungkin selama ini ada understanding atau segala macam, atau miss atau apa. Dengan bertemu, tutup. Bukan persoalan ijazah. Bang Egy harus mengakui itu, tidak. Persoalan Bang Egy sudah selesai. Begini ceritanya, Bu Eli, saya siap untuk bertemu. Kata si Rosadi, ini kata penyidik, saya siap bantu. Kapan Bu Eli mampu membawa Bang Egy, kasih tahu saya atur semuanya. Tolong ya, saya nggak kenal orang sana, di situ ada pas pampres, nanti kami diusir. Seandainya ada keributan segala macam, saya butuh orang yang netral, yaitu polisi. Oke.
Jadi bukan karena polisi penyidik ngatur, Enggak. ada pelanggaran ini, etik segala. Emang Makanya itu mereka nggak punya ilmu tentang itu. Jujur, ilmu saya jauh di bawah mereka. ya, dan Itu aja. terbukti ini Ya. ini susah loh dapat ini loh. Ya, bukan gampang. Nah, artinya setelah itu terjadi pertemuan. Kami ini belum ada kayaknya nih tanda-tanda mau ketemu. Oh, jadi ibu menunggu setelah Menunggu. ketemu penyidik Terus itu ya? saya tetap nelpon penyidik. Gimana ya, gimana ya. Waktu itu hari Selasa saya ke Pekanbaru. Hari Rabu kami sidang di Rohil. Jumpa Bang Egy hari Selasa itu karena dari Pekanbaru ke Rohil itu 8 jam. Kebetulan mobil ada 3 konvoy dengan klien. Kebetulan Bang Egy satu mobil dengan saya, suami saya, sopir, dan Bang Egy Itu di mana? di Riau. Oh, masih sempat ke Riau Bang Egy waktu Ya, itu? kami ke Riau. Oke. Nah, di jalan, Bang gimana Bang? Nanti lah Bu Eli. Terus nanti tanya lagi, Bang gimana? Ya udah terserah Bu Eli lah. Wah, saya kayak apa? Mendapatkan apa gitu. Terus saya telepon, Bang Egy bersedia. Katanya, kapan Bang? Ini habis dari sini kita langsung aja ke Solo. Bang Egy takut kita namanya juga. Ya. Ini pertimbangan yang sangat berat. Dia memikirkan apa yang terjadi hari ini, penghinaan itu dia sudah pikirkan. Oke, jadi dia tahu kalau saya ke Solo pasti akan ada muncul luar biasa ya. tudingan stigma Iya. negatif begitu. Iya. Nah, selagi itu, Bang, selagi itu di batas kita maklumi karena dia sayang sama Bang Egy. Tapi di luar batas, jangankan ke saya, ke Bang Egy, saya cari dia, mereka ke lubang semut saya cari. Saya kalian nggak ada hak untuk menghina saya atau klien saya. Apa yang kami lakukan nggak ada perlu kalian intervensi kami. Iya. Memang kalian merasa hebat. Emang yang kami lakukan salah, yang kalian lakukan benar. Belum tahu. Ayo duduk kita bersama. Adu argumen. Siap. Tapi jangan ribut ya. Kalian punya emosi, saya punya emosi. Emosi saya lebih ganas dari kalian walaupun saya perempuan. Mati bagi saya hanya sekali. Nah, makanya saya berjuang seperti itu. Oke, jadi tanggal berapa Bang Egy? Tanggal 8 kami di Pekanbaru. Oh, berarti tanggal 8 tuh masih di Pekanbaru? Masih Pekanbaru. Tanggal 8 itu jam 2 malam. Setelah kami gelar sidang, kami ke Pekanbaru, nyampe jam 3 di Pekanbaru. Itu subuh 4:30 kami buat LP di Pekanbaru. Bang Egy jam 2 itu pisah sama saya tidur. Udah oke, saya udah atur gini-gini. Tapi saya belum minta KTP-nya. KTP Bang Egy ada sama saya. Tapi tanpa persetujuannya saya tidak akan kirim ke protokoler saya di airport. Oke. Nah, kemudian pagi sarapan, Bang jadi Bang, nanti susah tiket Bang. Ya udah, kalau gitu Abang naik pesawat apa? Dia kan dibelikan klien tiket. Saya kan rencananya mau stay di Riau 3 hari libur. Jadi Bu Eli gimana? Saya ambil tiket transit. Kalau memang iya, tolong Bang tiket Abang mana? Oh sama klien. Saya panggil klien, kirim tiket Bang Egy. Saya carilah protokoler. Tolong belikan tiket yang sama dengan Bang Egy. Garuda. Saya jarang naik Garuda. Jarang sekali naik Garuda. Karena Bang Egy dibelikan klien PP, naik Garuda. Transit, langsung kami Ke Solo? ke Solo. Sampai jam 6. Sore? Jam 5 kami nyampe di rumah Pak Jokowi jam 6. Oke, bentar Bu. Jadi emang Setengah itu 6 lah. emang berangkat itu bukan dari Jakarta. Bukan. Jadi lagi ngurus perkara di Riau, terus dari Riau harusnya tadi balik ke Jakarta, tapi karena Bang Egy ngasih lampu hijau, oke kita berangkat, lalu Ibu mengkondisikan tiket itu transit langsung ke Solo. Ya, tiket saya. Oh, tiket Bu Eli. Ya, di Jakarta kan ada namanya Pak Endang, itu protokoler saya. Di Riau Cahyo namanya. Oke. Boleh dicek. Ya. Jadi mendarat di Jakarta dulu. Mendarat di Jakarta namanya transit. Oke, langsung Mendarat Jakarta. Oh, transitnya di Jakarta. Ya. Langsung ke Solo. Iya, jumpa damai. Oh, jumpa damai. Bertiga lah Damai kami di berangkat. mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oh, jadi Bang Egy dari Riau ke Jakarta, ketemu Bang DHL, langsung ke Solo. Iya. Saya malu kalau nggak jadi. Kenapa? Saya malam
udah menyampaikan kepada Pak Rosadi ya, Pak oke Pak, tolong Pak sterilkan di sana daripada saya ribut dengan Bang Egy atau Bang Egy ribut di sana. Dia kalau tidak sesuai dengan komitmen dia marah. Oke. Dia orangnya saklek. Lalu terbanglah ke Solo. Terbanglah ke Solo. Gimana? Duduknya di pesawat bareng Bang Egy atau gimana? Mana bisa bareng kita beli tiketnya Oh, tembak-tembakan. beda. Oke. Nah, percakapan sebelum ke Bang Solo. Egy kan ada ke Riau kan ada anaknya Isbul. Iya, Bang. Isbul. Iya. Pengacaranya 2 dibawa Bang Egy. Iya. 3 sama saya. Kebetulan saya di Riau, saya mau tinggal dulu stay. Tapi saya hanya membersamai gitu. Oke, gimana perasaan Ibu waktu itu? Apa yang Ibu rasakan? Karena kan Mulai dari takutnya oke Bang seperti Ibu Egy. bilang kan. Wah, Mulai jangan-jangan. dari oke Bang Egy. Maaf saya orang Islam, istighfar. Saya tetap istighfar dan mengucap astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Tidak putus. Takut ini lagi ya. Apalagi turun di Solo. Ini gimana nih? Takut saya. Bang Egy ini kan gak mau minta maaf. Tahu-tahu Pak Jokowi kalau gak minta maaf keluar. Gimana? Ya kan? Ya Allah tolong lindungi hamba ya Allah. Ini yang terbaik demi rasa kemanusiaan. Ya Allah lindungi hamba ya Allah. Ya Allah ya Robbi, ya Allah ya Robbi. Berdoa. Begitu sampai kita 2 kali bolak-balik. Steril. Rosadip steril. Jamin. Tolong jangan hancurkan saya dan Bang Egy. Bang Egy orangnya komitmen. Kalau kita komitmen, dia percaya ke depannya kepada kita. Oke, kenapa Itulah harus Egy. bolak-balik? Apa yang Melihat ada wartawan, ini kita nggak mau nanti hancur menurut kita ya. Ya. Tapi kalaupun ini kehendak Allah, kita harus terima. Namanya kita menjaga diri dulu. Nah sampai antara tempat parkir kami dengan rumah Pak Jokowi itu seberangan. Oke. Parkir mobil masuk ke dalam pagar. Turun kami menyeberanglah ke rumah Pak Jokowi. Sebelum itu protokolernya ngomong, Bang ada Darmizal. Kaget kami. Saya bilang, Bang kalau ada orang lain saya marah. Segituin, Bang Egy, udahlah di sini nggak usah ribut. Gimana pun Bang Egy tegar, tentu ada juga rasa-rasa ininya. Namanya ketemu, boleh dikatakan ini peristiwa genting ini, perseteruan yang luar biasa. Tiba-tiba ibarat kata udah 4 tahun kita perang. Tiba-tiba mau gencatan senjata kan? Mau gencatan senjata seperti apa nih gitu. Saya nggak membayangkan seperti apa. Tapi hanya saya bersangka baik kepada Allah. Bagi saya tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku kata Allah. Saya minta berdoa kepada Allah. Ya Allah jika ini besar mudarat dari manfaat. Tolong halangi. Kalau besar manfaat dari mudarat. Tolong muluskan. Akhirnya mulus. Oke, sebentar. Jadi Bang Egy, kenapa kaget ada Pak Darmizal? Bukannya katanya Pak Darmizal yang... Inilah gorengan ini. Kita bisa laporkan Pak Darmizal kalau dia yang bawa. Boleh panggil Pak Darmizal. Jadi ketemu Pak Darmizal Kaget. pas sudah di Solo. Bukan bersama Pak Darmizal Enggak. Oke, lanjut. Langsung dipeluk sama Pak Darmizal. Uni katanya. Orang Padang juga. Iya. Terus dipeluknya saya. Nggak lepas. Terus peluknya lagi nggak kuat. Ngapa mesra-mesra? Mau foto ya? Tidak boleh foto-foto kata Bang Egy. Enggak bang. Udah duduk. Kemudian kita langsung ke rumah Pak Jokowi. Oke. Pertama masuk Elida Neti. 23 menit. 4 mata. Boleh Begini. inti pembicaraan 23 menit itu apa? Pertama saya belum pernah menemukan. Bukan saya penjilat. Bukan saya termul. Bukan saya mau naik pangkat. Enggak. Saya ini orang Prabowo loh. Yeah. Dari Prabowo Hatta. Ngapain saya jilat-jilat Pak Jokowi? Saya jujur aja. Ya. Bagaimana? Masuk Pak ke ruangan Jokowi Pak begitu Jokowi? masuk. Dia nyambut kita itu di pintu loh. Ini orang luar biasa. Saya kecil, ciut. Tapi berlagak tegar. Salam. Bu Eli. Kaget kok dia tahu. Dia tahu. Terus Bu Eli lagi top loh. Terus iya Pak. Iya di TV, di TikTok.
Masa iya Pak? Iya, saya jarang lihat. Kalau orang kirim baru saya buka, nonton. Terus karena saya takut Pak, saya sakit hati. Saya nggak mau Pak, karena orang hanya tahu menghujat, menghina, mencaci kita. Nawaitu kita nggak tahu. Hanya kita dan Allah lah yang tahu Pak. Duduk dia, sabar Bu Eli. Cuman saya penasaran. Duduk, setelah saya duduk, berhadapan begini. Oke, jadi tadi datang disambut di pintu, Iya. ngobrol, dipersilakan duduk, Iya. ngobrol. 23 menit ya? Iya. Apa yang diobrolin? Awalnya dia bilang cuman begini, Bu Eli, kenapa berani? Berani apa Pak? Berani menyatakan itu ijazah asli. Saya menyatakan ijazah ini asli dari fotokopi yang beredar. Iya. Saya bukan termul Pak. Saya lupa, tapi saya memang inilah adanya. Spontan. Iya, saya bukan termul Pak Pak. Jokowi gimana? Iya. Waktu bilang saya bukan termul. Dia hehehe. Nah, dia. Dia tetap begini. Nje gitu orangnya. Sabar itu sulit, ikhlas itu sakit. Dapat sama Pak Jokowi itu. Kenapa? Hal yang baik tidak kita contoh. Emang orang itu bajingan? Bukan. Ada kesalahan, silahkan kalian lakukan apapun. Saya sudah melakukan. Menggugat Pak Jokowi dengan 66 kebohongan Pak Jokowi. Ketika Habib Rizik dikatakan bohong, ditahan 4 tahun. Yeah. Ratna Sarumpait tahan 4 tahun. Ketika itu otak pelakunya yang tes engine itu, yang inti termul itu adalah Roy Suryo. Soal mobil SMK itu. Sekarang kok benci banget, kayak orang gila dia. Begitu. Hilang simpati kita, hilang rasa eksklusifnya yang selama ini kita hormati. Kalau saya perempuan tua dari kampung seperti itu nggak masalah. Ini orang Tapi nggak saya lakukan. Ini orang seperti itu, kayak orang gila. Itu. Ini masa gelar perkara cuman itu. Ibu nonton Roy Suryo kalau lagi ngomong. Enggak, dikirim orang. Oh, dikirim. Iya. Terus orang bilang ya. Nyontoinnya itu loh ya. Iya. Karena Emang gitu ya? lari-lari gini-gini. Terus dengan ekspresi saya lihat, saya sebenarnya bangga dengan dia. Oke, ini nggak penting Ya kan? nih mereka ini. Tapi dengan hal seperti ini. Fokus ke pertemuan ibu dengan. Jadi masuk itu Bu Eli dulu. Ya. Bang Egy tunggu di mana? Di depan, di teras. Mungkin saya nggak tahu seperti apa. Pendopo lah itu ya. Pokoknya di Bu Eli Bukan dulu. di dekat pintu juga. Oh, di Nggak jauh dari pintu ruangan tempat ibu bertemu Pak Jokowi. Ruangan tempat saya kayak gini. Dia di depan pintu itu. Oke. Jaraknya seperti ini. Ah, Seperti ini, jarak jauh. ya. Jadi Ngobrol. Pak, saya melihat asli dari fotokopi yang beredar. Kalau itu milik fotokopi ijazah asli, itu putusan pengadilan, Pak. Benar, itu benar. Tapi kalau saya bilang tidak asli, saya nggak punya ilmu. Saya seorang pengacara. Nje aja Pak Jokowi. Terus dia ketawa. Dia ini Angguk-angguk. ngangguk-ngangguk. Terus sangat menghargai, menghormati, dan kadang-kadang dia merendahkan diri. Padahal dia aja merendahkan diri, apa enggak lebih rendah kita? Siapa kita ini? Nah, artinya inilah, maaf ekspresi saya agak sedikit ini. Karena saya udah nahan. Udah terlalu berat beban saya. Dicaci dimaki saya diam. Terlalu jahat mereka semua. Mereka tidak orang Islam. Tak pernah tabayun, tak bertanya dulu apa persoalannya. Langsung nuding-nuding. Dengan semua cara mereka ngomong itu tidak benar. Termasuk Bang Rasman. Demikian juga Azamkan. Dia mau ditahan. Saya rugi moral material. Demi dia tidak. Karena kata Bang Egy dia TPUA, selamatkan dia. Saya selamatkan. Begitu juga apalagi seorang Egy Sujana tidak bisa saya selamatkan. Lebih baik saya berhenti jadi pengacara. Saya udah tua juga kok, istirahat aja lah. Iya. Ya kan? Oke. Nah, hanya persoalan memahami saja, saling berdamai saja. Kok kita ego? Allah Maha segalanya, tidak pernah ego dan sombong. Siapa kita? Kalau ada perkara selesaikan. Iya. Jangan dipanjang-panjangkan. Jangan dipanjang-panjangkan, jangan dijadikan permusuhan. Contohnya, saya pengacara ijazah. Itu Yakub pengacaranya Pak Jokowi. Haruskah saya musuhi Yakub? Oh, tidak. Lecumanan? Tidak.
Karena Yakub, saya orang Peradi di bawah pimpinan Pak Otto. Tentu saya harus beri muka kepada beliau. Tapi bukan cari muka ya. Bukan cari muka. Maksudnya harus tahu tugas, bahwa fungsi, fungsi, peranan, tanggung jawab lawyer. Ya, kalau saya nanti dikasihnya etik, takutlah saya. Ya. Saya tanya ketika kami ketemu di Hotel Sultan. Waktu itu kami Ikadin ya. Di situ saya lihat ada Kozinudin datang ke tempat kami di situ bersama Roy Suryo. Saya nggak tahu tujuannya apa. Nggak tahu saya. Ternyata ditolak oleh tim. Di situ kan timnya Pak Jokowi itu adalah satu ini dengan saya. Yang Satu organisasi lah. organisasi. Ketua umum saya Pak Otto Hasibuan, juga ketua umumnya Pak Ripai, juga ketua umumnya Yakub, bahkan bapak kandung dari Yakub. Ya. Nggak mungkin lah. Hari ini kita berlawanan dalam satu memegang perkara. Betul. Suatu saat kita bersama. Yes. Boleh kita ribut dalam satu perkara, tapi jangan kita musuhan. Bermusuhan. Itu yang saya tidak mengerti dengan mereka. Sehingga menghina, menjas, dan merendah-rendahkan kita. Yang berbuat, mengedukasi persoalan ini. Biar selesai. Dengan dasar rasa kemanusiaan, saya datang ke Solo itu. Oke. Lalu Nah, 23 menit bertemu, ngobrol. mau ngobrol ke sana ke sini, ngobrol sampai nanya umur ya. Berarti saya Pak Jokowi adik saya dong. Oh gitu. Saya 63, dia 61. Ya ketawa-ketawa lah kami luwes. Banyak lah yang saya ceritakan. Ini juga ada. Situasinya gimana? Tegang, kaku, sungkan? Kalau tegang nggak mungkin saya banyak cerita. Oke, berarti udah cair lah itu ya bertemunya ya. Jangan salah makna dengan cair. Ya, artinya suasananya udah rileks gitu. Ngobrol udah kayak teman lah ngobrol. Ya, cair maknanya nanti kami dapat uang. Jadi suasananya udah rileks, Ya. Ibu ngobrol santai dengan Pak Jokowi. Lalu kapan Bang Egy masuk? Nah setelah itu masuk Pak Damai. Oh, Pak Damai dulu. Waktu kami bicara kan di situ duduk ajudannya. Masuk Pak Damai. Pak Damai dia kenal. Oh, dikenal Pak Silakan Damai. duduk. Kemudian masuk Bang Egy. Langsung pelukan. Oh, jadi waktu Pak DHL masuk, Pak Jokowi masih duduk? Berdiri sambut menyambutnya berdiri. Bang DHL. Ya. Silakan duduk. Silakan Lalu duduk. Bang Egy masuk. Bang Egy masuk. Dia di pinggir pintu itu dia langsung pelukan. Aduh Bang Egy. Dulu ingat 2006 saya minta buka LBH meja hijau atau meja apa LBH di Solo. Bang Egy sudah jadi orang hebat, saya tidak siapa-siapa. Peluknya Bang Egy. Wah masih ingat Mas Jokowi ya? Udah duduk. Di sini saya, situ DHL, sini Bang Egy. Pak Jokowi, di sini ada kursi. Pak Jokowi duduk depan Bang Egy. Mas nggak mau di sini. Mas duduk di sini dong. Kata Pak Jokowi. Kata Bang Egy. Enggak, saya mah kayak mimpin rapat saja. Kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. Oh, jadi duduknya akhirnya Ya. sejajar begini ya. Saya ini kan orang kampung. RT aja nggak ngelirik. Oh, Mas ini orang hebat loh. Jadi presiden 2 periode. Kata Bang Egy. Kata Bang Egy. Saya kalau RT ngapain saya ke sini? Karena presiden lah saya datang ke sini jauh-jauh dari negeri sana katanya. Yes. Tapalah pokoknya saya ini. Terus kata Bang Egy, tapi saya ke sini tidak minta maaf ya Mas. Tidak ada publikasi. Tidak ada publikasi. Jadi mana tahu kenapa saya nggak mau minta maaf? Salah saya apa? Kata Bang Egy. Iya, saya menggugat atas nama klien saya Jokowi undercover Gus Nur dan Bambang Tri. Bambang Tri. Iya, kemudian itu sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Terus klien saya ditahan tanpa dilihatkan ijazah. Saya melawan dong. Ketika saya mau mulai melawan lagi, saya sakit. Tahu-tahu kadarullahnya mereka diamnesti. Clear urusan saya. Ini loh, saya tahu Mas sakit, Mas Jokowi sakit, saya juga sakit. Ini loh Mas, ini kanker stadium 4 bla bla diterangin lah.
ke Pak Mas Jokowi. kalau mau berobat di tempat saya aja. Dan saya nanti kalau apa. Ini Mas, berobat itu tidak harus obat segala macam. Dengan doa juga Mas. Jadi ngobrolnya udah obrolan soal Langsung sakit ini nih. langsung nih, tidak ada area sedikit pun. Ini Mas kalau mau berobat itu kita nggak penting Mas. Jangan lupa doa. Buka surat ini. Tawa. Terus saya jawab. Biar dalam HP harus ada ayat Al-Quran Mas. Biar gampang bacanya. Terus saya bilang, nanti Bang. Datang Bang Egy nunjuk. Ya udah kamu, katanya sama ajudan. Catat ya nomor saya nanti saya kirimin. Nomor Bang Egy. Ya catat nomor saya kata Bang Egy. Nanti saya kirimin ayat-ayat. Dan saya kirimin alamat tempat berobat. Udah itu cerita lagi. Cerita panjang lebar, cerita tidak ada pembahasan tentang ijazah. Tidak ada memperlihatkan semua satu dokumen. Apapun kami tidak bawa dokumen, pihak mereka tidak ada bawa dokumen. Karena waktu itu kan suka nggak suka kan hadir Rejo. Yang hadir di dalam itu Pak Jokowi, Rejo. Kemudian saya, Bang Egy dan Damai Hari Lubis. Tidak ada polisi di dalam. Oh, lah yang katanya ada 2 polisi aktif di dalam. Itu kan saya minta bantu untuk pengamanan di sana agar fasilitasnya masuk. Oh. Saya nggak mau melalui orang-orang yang nanti akan memanfaatkan. Jadi ketika sudah dia dapat uang banyak, kita jadi manfaat. Jadi ketika udah tatap muka dengan Pak Jokowi, nggak ada polisi di situ. Nggak boleh. Oh, jadi benar-benar pertemuannya harusnya Bang Egy, Ibu, Pak DHL. Nah, alhamdulillah suka nggak suka, untung ada Rejo. Oke. Jadi ada kesaksian. Pertemuan itu Bu, saya penasaran ya, karena gini. Ini kan kita tahu bagaimana kerasnya Bang Egy itu mengkritik Pak Jokowi. Ya kan, keras banget. Jawab Bang Egy, Pak Jokowi hanya sederhana. Apa dia bilang? Yang lalu biarkan saja. Yang penting silaturahmi kita baik. Saya butuh silaturahmi dengan Presiden. Kata Bang Egy. Dengan Mas Jokowi, dengan Pak Jokowi. Kata Bang Egy. Kata Bang Egy. Jadi singkat cerita, kemudian dibilang sama Rejo. Bang Egy, ini mau maghrib. Gimana? Orang ini sedang asik nih bicara. Diputuslah dengan maghrib. Oke. Kami tadi udah mau berdiri tapi masih bercerita, duduk lagi nih. Duduk lagi. Karena asiknya mereka gitu. Yeah. Bang Egy juga udah mau berdiri. Asik ngobrol berdua itu, Pak Jokowi sama Bang Egy? Enggak. Pertama Bang Egy panjang lebar, kemudian Bu Eli gimana? Saya 2 kali ngobrol, yang 4 mata ngobrol, yang di situ ngobrol juga. Terus gimana? Bu Eli bla 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 bla. Ya Pak, saya berharap yang terbaik. Apapun yang terjadi, Bang Egy tidak sempurna, Bapak tidak sempurna. Sempurna itu tetap Allah. Dalam hal ini langsung Pak Jokowi nanya DHL. Gimana Pak DHL? Iya Pak, saya ngikut sama komandan saya. Egy Sujana. Bagaimana terus, apa ini soal berdamai, soal mau... Nggak, ada pendapat, ada keinginan, ada apa. Terus udah Pak. Langsung Pak Jokowi. Jadi saya mau seperti apa? Masya Allah. Saya mau gimana? Setelah ngobrol tadi itu? Iya, sudah enggak ada yang ngomong. Dia jawab begitu. Langsung Bang Egy. Mas Jokowi kan orang berkuasa. Bilang dong sama polisi. Sama TNI, sama polisi, sama Kapolri, saya ini lepaskan tersangka saya. Alasan hukum saya kan sudah cukup dan saya sudah tuangkan di gelar perkara. Bahkan saya satu-satunya yang bawa legal opini dari ahli. Waktu gelar perkara. Waktu gelar perkara. Karena kami memahami gelar perkara itu. Nah, dalam hal ini mintalah Pak bilang sama pihak kepolisian untuk cabut perkara saya. Hanya itu. Salaman, pulang. Ini jangan Suryo kau tuduh-tuduh pecundang ya. Sekali lagi kau ngomong pecundang, ku cari kau sampai ke lubang semut. Nih. SP3. Ini surat kejaksaan dan surat pencabutan pencekalan. Lengkap berarti dokumen untuk Bang Egy keluar. Iya.
Bang Egy ini kadang-kadang tiba-tiba pingsan. Orangnya luar biasa menutupi segalanya. Dia sakit, orang nggak tahu.